Jadi ini ada lagi baru baru kabar duka ke prodi profesi dokter musafir khawatir kalau dibawa orang tuanya ke rumah sakit ya. Jadi itu kebanyakan, tapi mungkin juga mungkin sudah ditangani dengan baik karena kan anaknya orang kesehatan juga dokter, tapi mungkin dia pikir tidak masalah sih kalau pengobatannya di rumah aja perawatannya. Tapi memang di masyarakat umum itu dulu-dulunya itu takut dibawa ke rumah sakit ya. Takutnya kalau masuk di UGD diperiksa rapid antigen, diperiksa PCR-nya hasilnya positif, dia harus masuk di ke kamar kamar isolasi perawatan khusus yang tidak boleh ditemani oleh siapapun ya. Justru itu bisa biasanya bikin down, bikin pasiennya bertambah psikisnya bertambah turun dan bisa eh, mengakibatkan kondisi yang lebih parah ya. Tapi itu image-nya sudah dihilangkan di masyarakat bahwa kalau memang lagi kita harus ke rumah sakit ya, jangan dibiarkan di rumah saja ya. Apalagi kita sebagai seorang dokter tenaga medis tidak boleh melihat orang merasakan sakit ya. Kalau kita bisa lakukan tindakan seseorang yang di sekitar kita itu merasa kesakitan ya. Karena kan kita rawat itu kadang turut membantu ya. Jangan pikir bahwa saya dokter tapi bukan juga keluarga saya tidak usah bantu, tidak boleh ya. Jadi sebagai seorang dokter dimanapun dia posisinya di angkutan kota, apakah di pinggir jalan, apakah di pasar, kalau ada kejadian-kejadian yang memang masyarakat butuh pertolongan, kita datangi saja. Bila saya orang medis, minimal kita bisa bantu sesuai kemampuan kita. Tapi jangan juga membantu orang di dalam keadaan sunyi kosong ya. Takutnya dipikirnya kita yang mematikan ya. Jadi kalau pada saat membantu orang itu ada istilahnya call for help. Jadi kita minta bantuan orang lain juga ya. Jadi pada saat kita lakukan pertolongan, apakah kita lakukan resusitasi, apakah kita bantuan napas, toh, itu orang lain lihat bahwa kita bantu. Tapi kalau kita tidak ada yang lihat kita yang bantu tiba-tiba meninggal, dipikirnya kita yang ceki, ya. Dipikirnya kita yang membunuh ya. Jadi sebaiknya memang harus ada saksi pada kita. Karena biasa itu banyak kecelakaan itu di pinggir jalan, itu yang membantu itu yang bikin meninggal. Misalkan ada kecelakaan motor terus dia ada fraktur atau ada patah di tulang belakangnya ya, di leher belakang, medula spinalis. Nah, pada saat diangkat posisi pengangkatnya itu tidak betul. Itu lehernya langsung jatuh ke belakang, langsung bunyi krek, langsung meninggal pasiennya di tempat. Jadi kita seharusnya membantu, kita justru mematikannya. Jadi banyak kejadian-kejadian itu laka lantas di tengah jalan. Justru yang masyarakat yang sekitarnya membantu yang mempercepat proses kematiannya karena dia tidak tahu caranya, dia langsung asal angkat saja. Makanya kalau kayak di luar negeri itu dia punya ada khusus itu neck collar yang dipasang di lehernya tuh. Biasa lihat mungkin kalau ada kecelakaan di MotoGP atau ada kecelakaan di Formula 1 tiba-tiba datang ambulansnya langsung dia pasangkan neck collar yang di leher itu tuh. Karena itu paling fatal itu deh kalau lehernya salah angkat, salah posisi, kena langsung teriris itu langsung pembuluh darahnya atau sarafnya bisa meninggal di tempat ya. Jadi paling paling dilindungi itu adalah kepala deh ya. Kalau bagian kaki bisa juga sih, tapi yang paling penting itu dari segala kondisi laka lantas itu paling utama adalah mencegah eh, trauma yang lebih berat di daerah kepala, leher ya terutama. Makanya harus betul-betul cara penanganannya itu betul. Makanya dipasangkan bidai, dipasangkan neck collar penahan lehernya itu supaya tidak goyang kiri kanan. Biasa lihat tuh yang di TV-TV itu, kalau ada kejadian-kejadian kecelakaan luar negeri itu biasa ada yang naik helikopter, itu dia punya peralatannya safety-nya itu sangat bagus ya. Kalau di Indonesia tidak, langsung datang warga sekitar langsung bantu angkat, langsung angkat lehernya, ada angkat kakinya, tangannya ya. Paling itu sudah cara mengangkatnya sudah salah ya, itu justru lebih membahayakan si pasiennya. Oke, ini saya lanjut misalnya jadi pemeriksaan urin atau urinalisis ya, rutin. Oke, jadi kita bisa lihat ginjal kita itu di struktur anatomi sistemnya itu ada dua ya. Jadi ada ginjal kiri ya,
ada ginjal kanan. Biasa orangnya bisa bilang kidney kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada eh, ada right kidney, ada eh, kalau bahasanya itu dextra ya, dextra sebelah kanan, sinistra sebelah kiri ya. Sudah belajar anatomi itu. Jadi ada ren di sinistra ren dextra, ada ren sinistra ya. Kalau bahasa Inggrisnya kidney ginjal. Jadi ginjal itu ada dua ya, ada ginjal kiri, ada ginjal kanannya. Jadi ini saling monopang satu sama lain. Biasa dengar orang jangkat ginjalnya satu tuh. Biasa dengar di operasi ginjal. Nah, manakala operasi pengangkatan ginjal, ada batu di ginjal, itu terpaksa ginjalnya diangkat satu, dari yang bertahan itu cuma satu. Jadi orang bisa hidup dengan satu ginjal ya. Ada ginjal sebelah kanan kiri. Jadi kalau ginjal kirinya diangkat, otomatis yang bekerja adalah ginjal sebelah kanan. Tapi mungkin agak lebih berat dia kerjanya karena tinggal sendiri. Tapi tetap orang bisa masih hidup dengan satu ginjal. Biasa mungkin dengar istilah jual ginjal tuh, donor ginjal, biasa dengar kan? Ada orang sampai mau jual ginjalnya untuk dapat uang ya. Termasuk luar negeri itu banyak kejadian begitu deh. Banyak di luar negeri itu pasar-pasar untuk donor-donor ginjal itu untuk luar negeri. Kalau di Indonesia kan jarang ya. Malahan kita mendonorkan saja, membantu ya. Terus dari ginjal setelah mengalami berbagai macam proses, di situ ada turun menjadi ureter ya. Jadi ureter. Jadi setelah dari ginjal dia turun ke ureter, terus dia masuk ke bladder. Bladder itu kandung kemih atau buli-buli ya, atau bahasanya vesika urinaria. Disitulah tempat penampungan buang air kecil ya, atau orang biasa bisa bilang buli-buli ya, atau blast. Nah, setelah itu dia akan masuk melalui uretra untuk keluar sebagai air kemih ya. Ada namanya AUE ya, ostium urethra externum ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada pembagiannya, ada upper urinary tract ya, jadi saluran kandung kemih ya, bagian atas, dan lower urinary tract, jadi saluran urinary bagian bawah ya. Jadi ada dua ya, ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Dan dialiri oleh arteri renalis ya, jadi pembuluh darahnya menuju jantung dan kembali lagi keluar kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena ya, atau renal vein ya. Ada juga beberapa arteri ya, arteri superior, arteri mesenterik superior ya, arteri mesenterika superior, dan ada pembuluh darah besar aorta ya, abdominal aorta. Itulah pembuluh darah yang paling besar yang mengaliri darah-darah itu ke sistem organ sampai ke organ, sampai ke jaringan. Adapun tujuannya untuk urinalisis ini, yang pertama adalah untuk membantu menegakkan diagnosisnya. Jadi dengan orang-orang dengan gangguan buang air kecil, ada nyeri di daerah pinggang kiri, pinggang kanan, itu curiga ada gangguan di ginjalnya. Jadi tujuannya adalah untuk membantu menegakkan diagnosis. Yang selanjutnya untuk mendapatkan informasi tentang fungsi organ dan metabolisme tubuh ya. Jadi bisa diketahui apakah fungsi organ ginjalnya ya, apakah fungsi ureternya berfungsi dengan baik atau tidak, atau mengalami gangguannya. Dan juga untuk sistem pembakarannya, metabolisme tubuh ya. Selanjutnya untuk mendeteksi keluhan asimptomatik, jadi ada keluhan-keluhan yang gejalanya tidak khas ya, asimptomatik, itu kita bisa deteksi dengan pemeriksaan urinalisis. Selanjutnya mengikuti perjalanan penyakit dan hasil pengobatan. Jadi kita bisa seorang dokter atau klinisi ya, ahli penyakit dalam atau ahli urologi, bisa mengikuti perjalanan penyakit dari si pasien terkait dengan gangguan organ di sistem organ perkemihannya, dan kita bisa juga tahu apakah hasil pengobatannya sudah sesuai atau tidak, atau masih perlu ditangani lagi lebih lanjut. Jadi banyak manfaatnya, banyak tujuannya dari pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin rutin ya. Adapun beberapa indikasi pemeriksaan urinalisis pada pasien, yaitu yang pertama untuk ini secara umum ya, untuk mengevaluasi kesehatan secara umum. Ya. Jadi secara umum pada saat mungkin ada pemeriksaan screening, tes narkoba ya, ada mungkin pemeriksaan tes kehamilan ya, dan sebagainya, itu bisa dievaluasi kesehatan secara umum atau medical check up. Selanjutnya bisa diketahui adanya gangguan endokrin.
Selanjutnya bisa diketahui adanya gangguan ginjal atau saluran urinarius, traktus urinarius. Selanjutnya bisa diketahui apakah ada penyakit hati atau tidak, ya. Bisa diketahui apakah kita bisa monitoring atau bisa memantau pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Terus bisa kita tahu tes kehamilannya, tes kehamilan. Waktu itu ada satu contoh kasus, ada seorang pasien masuk di UGD, seorang perempuan, dia menyatakan bahwa dia mengalami dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu nyeri haid yang sangat hebat, sehingga dia ke rumah sakit ya karena ada pendarahan. Nah, waktu itu saya sebagai dokter jaga melakukan serangkaian pemeriksaan ditemani seorang perawat ya. Jadi memang pada saat seorang dokter, apalagi kalau laki-laki melakukan tindakan, memang sebaiknya ditemani oleh perawat atau bidan, misalkan mungkin kalau di klinik bersalin ya, ini untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang takutnya pasien mengeluh ya. Karena kan banyak kejadian kalau seorang dokter menangani pasien itu tidak ada saksi, kadang dia merasa dilecehkan dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang di tempat praktek itu ada seseorang yang menemani, baik itu perawat ataupun bidan, untuk mengklarifikasi bahwa kami lakukan tindakan ini sesuai dengan protap atau sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur ya. Nah, jadi pada saat itu saya lakukan pemeriksaan dan sebagainya, dan saya curiga bahwa ini kayaknya ini adik ini memang dia mengalami dysmenorrhea nyeri ya, tapi bukan karena haid ya. Kita sudah mulai curiga karena di sekitaran umbilikusnya itu ada garis-garis semacam tanda kehamilan ya, striae gravidarum. Jadi waktu itu saya berinisiatif sama perawat, bilang, "Tabe deh, mungkin untuk lebih memastikan ini penyakit kita, saya mau periksa cinta, jadi tabe kalau bisa kita tampung urin di botol wadah kecil ini, kita tampung. Nah, setelah itu dibawa ke laboratorium. Nah, inisiatif saya dengan perawat bilang, kalau bisa periksa tes kehamilan Ki. Ya, jadi sambil diperiksa kencing, tes kehamilan juga. Dan ternyata betul bahwa ternyata dia hamil ya, dia hamil, dan dinyatakan dengan strip untuk tes kehamilannya itu 2 garis ya. Jadi saya dekati dia itu pasien, saya bicara baik-baik, bilang dia tapi jujur gini deh ya. Bilang jangan bohong ini, karena ini demi keselamatan tak juga tuh. Jadi kami sebagai seorang dokter ini mengetahui untuk memastikan bahwa apakah memang ada betul sakit ini, sakit apa ya. Jujur jadi setelah saya beritahukan bahwa tidak bisa bohong bahwa ada hasil pemeriksaan tarik kencing dan membuktikan bahwa ada ini positif mengalami kehamilan. Jadi akhirnya dia jujur bahwa memang sebelum dia ke rumah sakit dia sempat ke dukun ya. Dia sempat ke dukun beranak ya, berusaha untuk mengeluarkan dia punya janinnya, karena diketahui bahwa dia sudah positif hamil itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Jadi dia bersama pacarnya ke klinik ke dukun beranak untuk dilakukan aborsi ya. Kan sebenarnya aborsi gampang sekali, ditusuk saja cairan selaput amniumnya ya, selaput ketubannya ditusuk, itu akan keluar darah ya. Jadi waktu itu di dukun beranaknya dia kaget karena dia tidak sangka terjadi pendarahan hebat. Panik ini, ada biasa dengar mungkin di TikTok viral tuh, panik ya. Ada biasa orang biasa begitu. Nah, sudah bilang itu yang pacarnya bilang panik lah. Masa enggak? Ini bercanda tapi serius ya. Jadi akhirnya dukunnya juga panik. Dia bilang sama ini diajar salam sama ini yang mau aborsi itu, bilang begini saja deh, kita ke klinik atau ke rumah sakit, terus bilang kayak begini, bilang saya sudah nyeri haid ini tuh, lagi haid sudah 3-4 hari dan sakit sekali. Padahal sebenarnya itu bukan karena haidnya, tapi dia ada upaya untuk melakukan aborsi. Jadi aborsi dia tusuk pakai, saya nggak tahu dia tusuk pakai paku tindis kah, paku payung kah, atau dia tusuk mungkin pakai pensil kah, pulpen. Yang jelas kalau ada benda tajam masuk, ditusuk saya masuk di daerah kemaluannya, vaginanya masuk, dia akan mengenai selaput ketubannya, dia akan pecah berdarah ya. Jadi kalau aborsi gampang sekali, cuma persoalannya ini salah ya, karena dia sama pacarnya datang, dia ada tindakan menutupi kasusnya tuh, karena kan sudah di luar nikah, dia sudah hamil di luar nikah, ceritanya ini MBA ya, jadi married by accident, tapi belum menikah, tidak sempat menikah ini, karena yang penting selamat dulu, keselamatannya mau ditolong tuh.
Akhirnya dia jujur bahwa memang kami tadi dari dukun, terus dukun berupaya untuk mengeluarkan pendarahan, ternyata pendarahan hebat, ya. Ada pendarahan, jadi istilahnya itu abortus, abortus provokatus, ya. Jadi dia sengaja dikasih aborsi secara provokasi, diprovokasi artinya disengaja dikeluarkan, ya. Jadi namanya abortus provokatus, jadi sengaja dilakukan tindakan aborsi yang diprovokasi oleh si dukun tadi, ya, dengan alatnya saya tidak tahu dipakai alat apa, ya. Nah, dan yang masalahnya adalah karena masih ada sisa-sisa pendarahannya di dalamnya. Karena kan kalau sudah berumur 2 bulan itu sudah bentuk dalam bentuk gumpalan daging itu, jadi itu yang membahayakan, bisa jadi infeksi yang sangat serius, baik bagi si gadis. Akhirnya setelah dia mengaku, saya ketemu sama pacarnya, dia mengaku juga bahwa memang diakui bahwa memang dia positif, memang sudah pernah tes sebelumnya tuh. Udah lama kami upayakan hubungi orang tuanya datang langsung, dia bilang panik gak? Ya panik lah. Jadi akhirnya saya tidak tahu apakah diselesaikan di penghulu atau di kawah, saya tidak tahu. Yang jelas orang tua si perempuan datang baik-baik, dia cari mana pacarnya. Kita tidak tahu kelanjutannya karena kami sebagai dokter jaga UGD itu hanya langsung merujuk ke bagian persalinannya. Tidak bisa kita tangani di UGD, jadi kami rujuk ke bagian keperawatan TK, kamar TK, kamar bersalin untuk tindakan lebih lanjut, ya, untuk apakah dilakukan tindakan kuretase secara steril, ya, secara baik dengan alat-alat yang sudah bersih. Dibandingkan tadi di dukun, takutnya jauh resikonya lebih besar, ya. Makanya banyak di kota-kota besar itu kadang itu tindakan aborsi banyak. Itu ada pernah kasus besar dulu di Jakarta, dia lakukan tindakan aborsi, dia kasih satu kali tindakan itu 5 juta, 8 juta, 10 juta. Demi menutupi aibnya, misalkan tuh jadi dokter melakukan dokter umum ini melakukan praktek ilegal, ya, karena bukan kompetensinya untuk melakukan tindakan aborsi, ya. Kompetensinya itu ada pada seorang dokter ahli kandungan, ya. Tapi dia lakukan salah, dokter umum ini mungkin karena pernah belajar dulu koretase, akhirnya dia lakukan tindakan aborsi, dan itu memang melanggarnya secara undang-undangnya, secara agama juga, karena melakukan pembunuhan dia. Karena sebenarnya ini jadinya sudah hidup, tapi sengaja dikeluarkan dengan tindakan aborsi, abortus provokatus, sengaja dikeluarkan untuk menghilangkan jejaknya. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dia menurut informasi dia menyelesaikan di KUA, ya, kantor urusan agama, karena dia harus bertanggung jawab ini si laki-laki. Motor lolos, ya, dari itu lolos, ya. Termasuk ini ada satu cerita tentang kehamilan, ada lagi seorang mahasiswi hamil, pacarnya masih mahasiswa juga, baru semester 7, pacarnya ini yang hamil semester 4. Dan itu beritanya heboh, ya, heboh di daerah Goa. Kenapa heboh? Karena setelah dilakukan aborsi sama dukunnya dan dirasa sudah bersih, dia pulang ke rumah. 2-3 hari kemudian dia mengalami demam tinggi. Dan segera dibawa ke rumah sakit, tapi terlambat karena dia sudah mengalami sepsis. Sepsis yang sangat hebat, artinya itu sudah mengalami infeksi hebat, sehingga suhunya itu tidak pernah turun-turun, di atas 40 selalu, 41, 42 derajat. Akhirnya ketahuan setelah ini si cewek meninggal di rumah sakit. Akhirnya ditelusuri, dicari pacarnya dan interogasi, dan akhirnya diketahui bahwa memang si laki-laki ini mengakui bahwa memang sebelum beberapa hari sebelum meninggal dia ke dukun, dan dukunnya melakukan tindakan aborsi, dan memang tidak steril caranya, ya, karena dia tidak pakai handscoon, dia langsung pakai alat-alat yang tidak steril, sterilisasi. Seandainya steril mungkin di seorang dokter ahli kandungan mungkin akan safety selamat, tapi karena tidak steril, jadi ada infeksi dari luar masuk ke daerah kemaluannya dan menginfeksi dia karena tidak bersih caranya, tuh mungkin masih ada sisa-sisa bekuan darinya, akhirnya dia meninggal. Waktu itu heboh beritanya karena masuk di surat kabar, dan akhirnya si dukunnya sama pacarnya ditangkap, karena meninggal ini korban cewek, ya, masih mahasiswa. Baru yang parahnya lagi, karena ini mahasiswa adalah mahasiswa kebidanan, ya, salah satu perguruan tinggi di Makassar. Kasihan sekali beritanya, heboh dulu itu karena masuk di koran deh, kena gempar karena meninggal. Itu karena habis. Makanya waktu semenjak itu di Makassar itu agak kurang yang agak mulai menurun itu trennya yang dukun-dukun beranak. Dulu kan tren sekali itu zaman-zaman dulu. Karena seiring dengan berjalannya banyak kasus, banyak kejadian, akhirnya baru kan itu dukun, bukan dia tidak sekolah kebidanan tuh. Kalau dukun-dukun di kampung kan ada sekolah kebidanannya tuh. Dia memang langsung dipatok
sebagai seorang yang bisa membantu persalinan. Dan memang secara normal deh, secara fisiologis orang walaupun tanpa dibantu bidan ataupun dukun itu bisa lahir normal ya. Biasa dengar kasusnya seorang wanita hamil melahirkan di bentor, ya seorang wanita hamil melahirkan di kamar mandi, biasa dengar kan? Karena memang seorang wanita itu pada saat hamil mempunyai kemampuan kontraksi dari rahim, istilahnya kontraksi his. Jadi kontraksi, apakah dia semakin bagus, semakin cepat keluar. Apalagi kalau sudah anak kedua, anak ketiga itu jauh lebih cepat keluar. Ya. Kalau anak pertama kan biasa lama ya, karena itu berapa jam ya. Pada saat dia keluar dari serviks ya, atau mulut rahim. Tapi kalau anak kedua, anak ketiga cepat ya. Jadi pernah ada kejadian, saya tugas di Labuan Baji, ini pasien masuk dari pintu belakang. Dia gedor-gedor. Bilang, dokter, mau melahirkan ini, mau melahirkan. Tuh. Jadi saya bilang sama bidan, bilang, lewat pintu depan Pak, karena pintunya yang Labuan Baji terkunci kalau malam. Jadi pas dia sampai di WD pintu depan, ternyata sudah lahir di taksi deh. Jadi melahirkan di taksi, saking cepatnya itu, ya. Nah kalau dipikir dia cuma memutar arahnya dari arah pintu belakang ke depan, terpaksa dia lahir di taksi dan mamanya bantu langsung tekan kepalanya, jadi lahir itu dengan hari-harinya langsung dibantu masuk UGD ya. Jadi memang kalau anak kedua, anak ketiga cepatnya, karena sudah pernah melewat dulu yang pertama tuh. Bayangkan gitu bagaimana besarnya kepala bayi deh. Ya jadi apa laki-laki harus bertanggung jawab ya terhadap istrinya yang lagi hamil, jangan biarkan dia kasihan apa setengah mati ya. Jadi tanggung jawab pada ya, kau sudah bikin sama-sama, masa kau mau biarkan si apa pasanganmu menderita ya. Jadi harus sama-sama tanggung jawab. Istilahnya siaga ya, siaga itu suami siap antar jaga ya. Jadi siap segala satunya. Oke, lanjut. Jadi untuk urinalisis ini bisa juga dilakukan untuk kasus-kasus apa toksikologi keracunan obat ataupun overdosis obat, termasuk yang apa pakai narkoba tuh. Makanya kalau pakai tes narkoba itu harus segera diperiksa pada saat itu, karena kalau ditunda sampai besok hari, karena narkobanya sudah hilang nih bersama dengan air urinnya. Jadi biasanya kalau ada penggerebekan, ada tes narkoba, apakah di diskotik atau di hotel-hotel, itu kadang pasien harus ditemani masuk di dalam kamar mandi deh, karena biasa dia pintar, dia campur pakai air aqua atau air leden. Ya, apalagi kalau dia tidak ditemani sama petugas, dia kasih air leden saja kan sama warnanya bening tuh. Apalagi kalau dia punya air aqua di botol aqua di kantornya, dikasih air aqua, jadi pada saat pemeriksaan oleh petugas dia lolos karena hasilnya negatif. Ya, karena tidak mungkin ada narkoba di air aqua ya atau di air leden, otomatis positif negatif. Makanya pada saat penggerebekan atau tes narkoba itu langsung datang petugas, langsung ditampingi sampai di kamar mandi ya. Yang penting kalau perempuan yang temani petugas perempuan deh, tidak boleh petugas laki-laki masuk di apa yang perempuan, tidak boleh, salah ya. Jadi kalau dia perempuan petugas perempuan, kalau laki-laki petugas laki-laki, supaya dia tidak ada upaya meninggalkan barang bukti dengan mencampurkan air urinnya itu dengan air leden atau dengan air aqua misalkan mungkin ada di kantong gitu. Oke, selanjutnya urinary solution itu terdiri atas beberapa tes ya. Ada namanya tes makroskopik, yaitu kita bisa lihat dari apa warnanya, apakah warnanya keruh ya, apakah warnanya warna merah ya, warna sirup DHT, berarti mungkin ada pendarahan, apakah warnanya bening ya. Nah, biasanya itu ada pada kasus-kasus tertentu. Ini pasien habis minum obat ya, apakah dia minum vitamin, terus urinnya warna merah, kaget Ki. Kenapa urin ke warna merah ini? Nah, biasanya normal gitu, warna bening ya, atau warna kuning-kuning muda ya. Ternyata dia tanya dokter bahwa itu memang adalah akibat dari konsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu, mengakibatkan urin menjadi warna merah ya. Jadi ini juga penting artinya nanti kalau kalian sudah jadi dokter, apakah dokter di rumah sakit atau klinik, terus ada pasien yang kamu kasih obat dan efek sampingnya obat itu adalah memberikan perubahan warna pada urin, itu sebaiknya kau jelaskan memang kau jelaskan memang pada saat kau kasih obatnya itu resepnya, bilang tadi ibu bapak ini ada satu resep obat yang ketika diminum itu akan mengakibatkan perubahan dari warna urin ya. Karena takutnya pas dia pulang di rumah langsung dia minum obat itu, berapa jam kemudian dia buang air kecil, dia kaget panik, kenapa urinku tiba-tiba ini warna merah ya, kenapa warna kuning pekat sekali kan? Nah, itu ternyata adalah akibat dari efek konsumsi obatan tertentu. Jadi sebagai seorang dokter sebaiknya kita jelaskan memang itu efek samping dari penggunaan obat
Misalkan obat si A, obat si B ini kalau kita konsumsi berapa jam kemudian kita buang air kecil akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna yang signifikan ya. Itu kalian harus sampaikan memang, jangan sampai nanti kejadian panik pasiennya itu baru diinfokan kembali ya. Terkait juga kejernihannya bagaimana ya, apakah dia jernih atau keruh ya. Terus baunya apakah dia bau bau amis kah, bau apa istilahnya kalau buang air kecil ya. Istilahnya baunya khas lah ya, apa bau asam kah atau bau bagaimana ya, itu mungkin akibat dari kondisi tertentu. Atau bau keton, orang pada penyakit diabetes itu baunya, dia punya urinnya khas juga baunya ya. Terus dari tes mikroskopik juga ada namanya volumenya ya, apakah volumenya cukup banyak ya, apa memang volumenya sedikit, atau anuri ya, atau memang tidak ada volumenya sedikit sama sekali ya. Dalam artian mungkin ada mengalami infeksi atau batu ginjal ya, batu di saluran ureter ya, batu di saluran kemihnya, akhirnya dia punya urinnya itu volumenya sedikit ya, akibat adanya sumbatan ya, termasuk pada pasien-pasien dengan pembesaran prostat, dia punya air kencing itu volumenya sedikit. Nah, itu juga bisa diketahui secara tes makroskopik ya. Termasuk berat jenisnya bagaimana ya, itu ada pengaruhnya juga. Adapun yang selanjutnya adalah dengan tes mikroskopik, kita bisa menilai secara pakai mikroskop itu apakah ada sel darah merah atau tidak di sedimen urinnya ya, apakah ada sel darah putih ya, apakah ada sel epitel ya. Normalnya itu memang ada ya sel epitel ya. Karena kita punya lapisan kulit dalam dari urin saluran kemih itu dilapisi oleh sel-sel epitel ya. Dan biasanya pada pemeriksaan sedimen urin itu normal ada, tapi jika mana jumlahnya berlebihan berarti kemungkinan ada infeksi. Tidak ada infeksi, mungkin ada menggerus dia punya sel-sel epitel, sehingga pada saat pemeriksaan sedimen urin ditemukan sel-sel epitel, dan itu termasuk kategori ada gangguan pada saat dia berlebih ya. Termasuk pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan sel toraks ya, sel silinder atau jamur ya, case jamur. Termasuk kita temukan bakteri dan mikroorganisme lain, termasuk adanya tampak kristal ya, asam urat ataupun kristal batu lainnya, termasuk komponen-komponen lainnya ya. Selanjutnya ada tes kimia dari urin electrolyte. Itu kita bisa nilai bagaimana kadar glukosanya ya, bagaimana bilirubinnya ya, proteinnya, urobilinogennya, bagaimana itu benda ketonnya pada pasien-pasien diabetes. Kadang ditemukan benda ketonnya pada tes kimianya, termasuk pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, tidak mampu menyaring protein-protein ya, albumin dan sebagainya, sehingga bisa ditemukan di urinnya, berarti itu ada satu kelainan ginjal ya. Termasuk nitrit, pasien-pasien dengan infeksi bakteri kadang ditemukan nitrit ya. Termasuk leukosit, sel darah putih, kemungkinan ada infeksi, bagaimana dia punya keasaman ya, pH-nya apakah dia terlalu asam atau terlalu basa. Terus ini ada blood ya, adakah darah atau tidak ya. Terus bagaimana berat jenisnya, dan bagaimana dengan ascorbate acid. Biasa pada pasien-pasien yang mengkonsumsi vitamin C yang dosis tinggi ya, termasuk pada kasus-kasus sekarang ini banyak pasien-pasien COVID ya, yang sementara COVID dia banyak mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Itu pada saat pemeriksaan urinnya itu kadang ditemukan positif untuk nilai asam askorbatnya ya, asam askorbat itu kadang positif ya. Itu akibat efek dari konsumsi vitamin C yang terlalu tinggi ya. Ada yang minum UC 1000, ada yang minum F0 ya, ada minum vitamin C dosis tinggi dan sebagainya ya. Adapun komposisi urinnya, kandungan dari urin itu normalnya adalah mengandung NaCl ya, natrium klorida, mengandung KCl ya, kalium klorida, mengandung urea, mengandung kreatinin, mengandung asam urat dan amonia normal ya. Tapi jika mana nilainya berlebihan ya atau kekurangan, itu berarti ada gangguan. Selanjutnya ada istilahnya adalah urin segar harus segera diperiksa dengan batas waktu maksimal 1 jam. Jadi pada seseorang yang ingin memeriksakan urinnya itu memang disuruh segera diperiksakan di bawah 1 jam ya, karena jika lewat dari 1 jam itu kemungkinan akan memberikan hasil yang positif palsu ya. Jadi harus segera diperiksa dalam keadaan segar ya. Sebaiknya dalam maksimalnya itu 1 jam. Jadi dari waktu dari pengambilan itu kurang lebih 1 jam setelah pengambilan sebaiknya diperiksa ya, karena
normalnya itu biasa ada mengandung, kalau masih diperiksa di bawah 1 jam biasa masih ada bau-bau amonianya, itu karena terkandung zat urea di dalam urinnya, jadi ada kayak bau-bau zat amonia ya, gas amonia. Nah, bisa juga diperiksa lebih dari 1 jam, tapi dalam hal ini harus disimpan di lemari es dengan suhu minimal 4 derajat Celcius ya, untuk waktu 6-8 jam. Jadi bisa diperiksa, misalkan mungkin di situ di puskesmas ada keterbatasan alat, jadi kita harus rujuk. Harus kita bawa sampelnya di dalam cool box-nya, di dalam cool box memakai es batu atau es pack ya, membantu supaya suhunya stabil dan bisa diperiksakan 6-8 jam. Adapun sampel urin yang paling bagus diperiksa itu adalah pada saat urin pagi hari. Jadi pada saat kita buang air kecil pagi hari, ditampung urin yang pada saat mixi yang di tengah, urin tengah ya, itu adalah sampel urin yang paling bagus diperiksa, dan dia paling bagus diperiksa pada pagi hari, karena kalau sudah masuk siang hari ataupun sore hari, malam hari itu sudah hasilnya itu sudah agak berbeda, karena sudah ada kandungan campuran dari zat-zat lain. Misalkan mungkin kita habis minum minuman tertentu ya, apakah minum Oke, jadi yang paling bagus adalah urin pertama di pagi hari ya, termasuk pada wanita-wanita yang sementara hamil, itu paling bagus diperiksa adalah urin di pagi hari ya, karena betul-betul itu stabil ya, karena semalaman dia istirahat dan tidak ada konsumsi makanan dan minuman tertentu atau obat-obatan tertentu, sehingga pada pagi hari paling bagus diperiksa urin sewaktu pagi harinya. Tuh. Biasa dengar begitu tuh, orang yang periksa tes kehamilan di pagi hari dia periksa urinnya tuh. Ada tuh yang malam hari, di sore hari, tapi yang paling bagus itu pagi hari ya, karena katanya itu hormon beta HCG ya, hormon beta HCG, hormon korio gonadotropin itu atau beta HCG itu paling tinggi kadarnya pada pagi hari. Jadi itu hasil tes positif urin itu ke tes kehamilan paling banyak di pagi hari pada saat bangun tidur. Oh, ada yang mengisi ini ke toilet, baru saya lihat ya. Silakan ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi ada beberapa jenis pengambilan sampel urin ya. Yang pertama itu urin sewaktu, artinya bisa diambil sewaktu-waktu deh. Atau secara acak, bisa dia pagi hari, bisa mungkin dia siang hari ya, bisa mungkin sore hari, malam hari, atau dini hari. Pokoknya urinnya itu diambil sewaktu-waktu ya. Termasuk pada saat mungkin masuk di UGD ya, mungkin dia masuk UGD mungkin siang hari, dia masuk UGD malam hari, terpaksa diambilnya itu secara pada saat dia masuk di UGD ya. Jadi namanya istilahnya itu adalah urin sewaktu-waktu yang bisa diambil kapanpun waktunya ya, jadi tidak ditentukan. Selanjutnya ada namanya urin pagi, yaitu urin yang diambil pertama di pagi hari. Kenapa paling baik untuk pemeriksaan urin rutin? Karena yang pertama itu volume dan osmolaritasnya itu seragam, terus dia lebih kental dan mempunyai pH atau keasaman rendah ya. Selanjutnya ada istilahnya adalah urin segar, yaitu adalah urin yang diambil kurang dari 1 jam dari penampungan. Jadi dia diambil 1 jam setelah pengambilan, itu diperiksakan di laboratorium ya. Itu merupakan urin segar ya, atau istilahnya lagi hangat-hangatnya deh ya. Biasa pasti di sini ada yang tidak sengaja buang air kecil terus terkena anggota tubuhnya yang lain, pasti terasa hangat kita atau dingin deh. Coba bagaimana biasa kalau buang air kecil kok tidak sengaja tersentuh anggota tubuh yang lain, itu kadang itu terasa hangat atau terasa dingin? Hangat ya? Atau ada kayak rasa terasa jus dinginnya? Tidak ada ya. Jadi dia terasa dingin hangat ya. Terus ada istilahnya urin postprandial ya. Postprandial artinya urin yang diambil setelah 1,5 atau 3 jam setelah makan. Jadi setelah dia konsumsi makanan tertentu ya, atau makanan biasa, terus kita periksakan itu kurang lebih
1,5 sampai 3 jam setelah makan. Itu adalah urin postprandial ya. Itu tetap ada pengaruhnya ya. Selanjutnya ada namanya urin 24 jam ya. Jadi urin yang diperiksakan itu setelah ditampung selama kurang lebih 24 jam. Jadi mungkin dia mulai start dari jam 6 pagi, dia buang air kecil, semua urinnya yang dia buangkan dari pagi sampai besok pagi itu ditampung. Jadi kalau hasilnya 2 botol besar ya disimpan 2 botol ya. Jadi namanya urin 24 jam. Jadi dia dibuang tapi ditampung ya. Berarti jadi semua urin yang dibuang mulai dari jam 6 pagi sampai besok paginya itu ditampung terus ya. Makanya diistilahkan urin 24 jam ya. Nah, terus bagaimana jika urinnya disimpan? Itu tadi ya, sudah ada beberapa penjelasan di atas. Yang jelas kalau dia diperiksa lebih dari 1 jam, kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan sel ya, atau susunan-susunan kimia di dalam urin ya. Dan selanjutnya juga bisa menyebabkan tidak steril. Jadi urinnya bisa menyebabkan timbulnya bakteri. Makanya dengan timbulnya bakteri, manakala di urin terkandung ureum, dia akan membentuk karbon dioksida dan membentuk amonia ya, NH3, di mana pH urin akan menjadi basa dan adanya kalsium, sodium ya dan magnesium, kalsium sulfat dan magnesium sulfat, DiSO4 dan MgO4 akan mengendap sehingga mengakibatkan rusaknya sedimen urin, mengalami kerusakan dan menyebabkan pemeriksaan ureumnya menurun ya. Kandungan urea yang menurun, termasuk bisa ditemukan kadar glukosa yang menurun atau glukosuria, dan ini diistilahkan dengan hasil negatif palsu ya. Sebenarnya mungkin dia mengalami kadar gula yang tinggi, tapi karena penyimpanan urinnya lebih dari 1 jam bisa mengakibatkan hasil negatif palsu. Jadi bukan yang sebenarnya hasilnya tinggi deh, tapi karena penyimpanan yang lebih dari 1 jam mengakibatkan kadar glukosanya menurun, yang mengakibatkan hasil negatif palsu ya. Jadi pernah dulu ada kejadian ada sampel dari pasien itu diambil dari hari Sabtu. Ya, jadi ada kejadian di rumah sakit, sampel pasien diambil dari hari Sabtu, darahnya ya. Cocok darahnya, ini hampir mirip di urin dengan darah ya. Tapi ini lebih ke darah ya, diambil darahnya hari Sabtu. Tapi karena rumah sakit tutup labnya hari Minggu, pindah di UGD, jadi dilupa ini sampelnya, nanti diperiksa hari Senin. Nah, pada saat diperiksa hari Senin ternyata hasil gula darahnya itu adalah 42 aja atau 32, pokoknya di bawah 40, rendah sekali. Jadi kita panik di laboratorium, panik. Nah, kenapa ini pasien ini nilai kritis? Karena nilainya sudah di bawah 50, nilai kritis. Jadi segera kita hubungi ICU, kebetulan pasien yang dirawat di ICU, dan diinfokan bahwa kenapa gula darahnya rendah sekali? Ternyata pasiennya sudah meninggal dari hari Minggu. Jadi memang pasiennya mengalami gangguan, dan kita sampelnya disimpan sampai 2 hari kemudian diperiksa, ternyata kadar gula darahnya sudah menurun. Jadi memang ada pengaruhnya terhadap penyimpanan sampel yang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Ternyata kita lapor di ICU, ternyata ada info terakhir bahwa pasiennya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal dari hari Minggu. Itu akibat adanya komplikasi dari pasien, termasuk kadar gulanya yang rendah sekali sampai cuma 30-an lebih ya, di bawah 40. Jadi terkait ini termasuk ya ini urinnya, walaupun ini batasannya ke urin, tapi ini saya ambil contoh tadi untuk sampel darah ya, bahwa memang hasilnya akan berpengaruh terhadap pemeriksaan sampel tersebut akibat dari adanya perubahan waktu yang dilakukan pemeriksaan dari batas waktu yang telah ditentukan ya. Terus ini juga bisa mengakibatkan adanya gangguan di bilirubinnya ya, di urinnya, mengalami hidrolisis oksidasi, mengakibatkan terjadi asam glukuronat dan bilirubin atau dalam bentuk bebas ya, dan biliverdin bentuk hijau ya. Ini untuk di fesesnya ya. Terus bisa juga mempengaruhi urobilinogen ya, menjadi urobulin. Dalam hal ini urin harus segar atau baru ya. Jikapun harus disimpan, itu harus disimpan di lemari es dalam keadaan tertutup ya. Adapun pemberian pengawet tidak dianjurkan, dengan alasan ini untuk menunda pemeriksaan, sehingga kita kasih pengawet tidak boleh. Jadi betul-betul dia murni urinnya ya. Kalau dikasih pengawet
tidak dianjurkan, kecuali kalau kita mau bikin kue ya, mau bikin donat atau apa, terambulan ya, terambulan coklat keju enak sekali itu bisa dikasih pengawet ya. Tapi kalau khusus untuk urin tidak boleh ya, karena beda, ini adalah murni dari hasil dari apa, produksi dari organ ginjalnya dan traktus urinarius. Adapun pemeriksaan kuantitatif urin 24 jam itu boleh dikasih pengawet. Ini beda ya. Jadi tadi yang pemeriksaan yang lainnya tidak boleh, tapi khusus untuk pemeriksaan urinnya itu boleh ya, boleh. Yang 24 jam boleh dikasih pengawet. Jadi dalam hal ini tergantung bahan yang diperiksa ya. Jadi khusus untuk yang pemeriksaan urin 24 jam boleh dikasihkan pengawet ya. Jadi kita flashback lagi tadi kembali sama ya tadi di atas. Jadi tes urin itu ada istilahnya tes urin rutin ya, tes rutin, yaitu yang tadi di atas makroskopik ya, terkait dengan baunya, warnanya, volumenya ya, kejernihannya bagaimana, terkait dengan mikroskopik yang tadi yang ada sel darah merah, sel darah putih ya, ada pendarahan atau tidak ya, dan tes kimia. Adapun tes khusus yaitu ada istilahnya biakan urin, jadi urinnya kita biarkan kurang lebih berapa lama ya, ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, tergantung dari waktu yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis ya. Termasuk pemeriksaan protein kuantitatif 24 jam, pemeriksaan oval fat bodies, dan lain-lain sebagainya ya. Adapun pada saat sebelum pemeriksaan ada istilahnya praanalitik ya. Jadi ada persiapan pasien. Yang pertama itu tidak dianjurkan konsumsi obat-obatan yang mengandung zat produksi yang bisa menghasilkan nanti hasil negatif palsu ya. Termasuk memberikan obat yang mengganggu warna urin itu dihentikan, dan hindari dari sekret vagina atau smegma atau rambut pubis ya. Jadi ini ada satu contoh ya, ada satu contoh, ada pemeriksaan medical check up yang dilakukan suatu perusahaan. Nah si gadis ini belum menikah ya, masih anak muda, masih gadis. Nah setelah diperiksa dia punya urin, ini petugasnya kaget karena ditemukan sperma ya. Kaget ini petugas lab ya, ATLM, kenapa bisa ada sperma ini, baru ini perempuan. Dia bertanya-tanya, dia tanya petugas apa seniornya, teman seniornya, bilang kemungkinan ini, minta maaf ini ya, kemungkinan ini cewek kayaknya sempat ke begituan sebelum ke sini ya. Tahu gitu begituan tuh, tahu aja deh. Oke, kalau bukan begituan beginian ya, sempat ke beginian atau begituan, mau bilang kenapa kita bilang sempat begituan, bilang bagaimana logikanya, ini cewek masih gadis, tapi pada saat saya periksa sampel urinnya ditemukan ada sperma beberapa biji, berapa ekor jalan-jalan. Sebab salah aku mungkin, tidak mungkin tahu ada dia masih dari apa data-data apa administrasinya dia menyatakan bahwa dia masih gadis dan sebagainya, tidak mungkin dia begituan, pasti ada yang salah ini ya. Nah jadi setelah ditelusuri peranalitik dan sebagainya, akhirnya ketahuan bahwa ini dia punya tabung penampung wadah urinnya itu adalah bekas dipakai sama laki-laki, dan pada saat dicuci tidak bersih caranya ya, itu ketahuan setelah ditemukan etiket atau stiker bekas namanya itu di cewek yang tabung wadah penampungnya ya. Akhirnya ini cewek juga yang diperiksa kaget gimana, dan bisa-bisanya tidak ada begitu dia memang saya tidak habis begituan. Normalnya kan memang yang begitu di laki-laki adanya tuh sperma ada, atau adakah perempuan diperiksa ada spermanya, ada ya. Oke, jadi normalnya di laki-laki, jadi cuma karena ada kesalahan prosedural ya, mungkin petugas labnya mungkin tidak membersihkan betul caranya di tabungnya, mungkin karena ada keterbatasan tabung atau ada penampung, sehingga dia pakai lagi anunya itu yang wadahnya yang sebelumnya. Nah itu yang sebelumnya ada ditemukan spermanya tuh, berarti yang lucu nih laki-laki ya. Ini laki-laki pada saat pemeriksaan urinnya kemungkinan ada sisa-sisanya yang tertinggal, karena kan normalnya kalau urin kan tidak ada ya. Kalau urin rutin memang ada sih, tapi pasti ada sesuatu sehingga kenapa bisa sampai keluar itu spermnya ya. Normalnya kan tidak ada ya. Jadi ya sudahlah, jadi ini jadi pembelajaran bahwa memang pada saat pemeriksaan sampel pasien itu betul-betul harus teliti dan takutnya jangan ada kesalahannya, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal ya. Sebagai contohnya itu tadi bahwa si gadis ini sudah
dijelekan bahwa dia habis begituan karena ditemukan sperma di pemeriksaan urinnya, padahal ternyata tabung penampungnya itu yang dipakai adalah bekas yang si laki-laki, teman kantor laki-lakinya yang tidak terlalu dibersihkan cara penyuciannya, jadi masih tertinggal dia punya, atau bahkan tidak dicuci, saya tidak tahu ya, mungkin cuma dibilas atau bagaimana, sehingga masih tersisa pada saat pemeriksaan sedimen urin ditemukan urin rutinnya, ditemukan sperma ya. Oke, jadi ini tidak hanya di pemeriksaan urin rutin, tapi di semua pemeriksaan lainnya itu harus betul-betul dicocokkan ya, karena kadang ada hasil lab yang tertukar ya, dikiranya bahwa pasiennya ini positif hepatitis B, ternyata ditelusuri dari daftar riwayatnya bahwa memang dia negatif, tidak pernah positif ya. Ternyata diketahui bahwa dia salah penomoran atau salah pelabelan atau salah nama ya pada saat pemeriksaan tabungnya. Jadi orang lain yang seharusnya positif tapi dia yang ditersangkakan sebagai positif karena adanya kesalahan pemberitaan sampel ya. Dan ini biasa banyak kejadian di masyarakat. Jadi dia periksa di klinik A atau di laboratorium A, dikatakan situ dia negatif. Pas dia periksa di klinik B, dia nyatakan positif. Jadi pas karena yang mana betul ini ya, jadi betul-betul harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur pada saat pemeriksaan laboratoriumnya, termasuk urinnya tadi ini ya. Oke, jadi persiapan sampel ini yang paling khasnya. Jadi kita harus cek identitas pasien, namanya, nomor rekam medis ya, tanggal dan jam pengambilannya. Jadi harus sesuai, jangan sampai beda namanya sama nomor rekam medisnya dan tanggal dan jam pengambilannya ya. Jadi untuk sampelnya itu urin segar di bawah 1 jam. Jika menunda tes, sampel disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau diberi pengawet ya. Jadi untuk slide-nya tidak usah dicatat deh. Ini slide-nya nanti saya akan kasih Pak Ketua ya. Jadi ketua angkatan ketua bloknya nanti langsung saya kasih ya. Jadi tidak usah dicatat deh. Nanti ini PowerPoint ini langsung akan saya berikan ke ketua bloknya langsung ya. Yang penting dia chat saya, dia chat bilang Tabe ini nomorku, nanti langsung saya kirim via Telegram atau WA ya untuk PowerPoint-nya deh ya. Oke, cara pengumpulan sampel yaitu yang pertama pengumpulan ketika berkemih ya. Jadi pada saat sampelnya bisa diambil langsung itu pada saat dia berkemih bisa langsung ditampung di wadahnya ataupun pada saat pasien lagi dirawat di rumah sakit melalui kateterisasi. Jadi dia pakai kateter. Jadi dari kateternya kita ambil sampel urinnya ya. Ataupun bisa melalui fungsi suprapubik. Ini pada kasus-kasus seseorang dengan kandung kemihnya yang sudah penuh, terus ada mungkin tumor atau batu di saluran kemihnya sehingga tidak keluar, sehingga kita harus lakukan tindakan invasif dengan menusuk di daerah suprapubiknya dengan dengan jarum kah atau dengan benda-benda khusus supaya bisa urinnya keluar ya. Namanya fungsi suprapubik. Atau bisa juga dengan plain voided stream. Adapun jenis sampel tadi sudah ya, urin sewaktu, urin pagi, urin habis makan ya, postprandial, dan time specimen atau sampelnya terjadwal ya. Apakah dia dijadwalkan pagi, apakah siangnya, apakah sorenya atau malam harinya, tergantung. Adapun jenis-jenis pengawet bisa ada namanya toluen ya, pengawet glukosa, aseton, asetat, bisa dengan pengawet timol untuk pengawet sedimen, bisa dengan formaldehin dan kloroform untuk sedimen, bisa dengan asam sulfat bekat, dengan natrium karbonat untuk mengawetkan urobilinogen, dan bisa dengan asam hidroklorida untuk penampungan urin yang ditampung selama 24 jam menggunakan asam hidroklorida. Jadi tergantung jenis-jenis bahan apa yang kita mau awetkan. Oke, untuk tes mikroskopik tadi sudah ini di atas juga, cuma ini lebih ke kandungan yang terkandung di sedimen urin itu ada 2 ya, ada elemen organik dan ada elemen anorganik ya. Jadi ada bahan-bahan organik seperti sel-sel, ada silinder, ada oval blood bodies, ada spermatozoa ya yang tadi kita sudah bahas, ada sel sperma ya, ada sel bakteri, ada sel candida, dan ada sel parasit ya. Adapun yang organik adalah bahan-bahan amor, kristal, dan lemak ya. Ini adalah contoh dari hasil tes sedimen urin dari pemeriksaan sedimen eritrosit. Misalkan eritrosit nilai ditujukannya adalah kurang dari 5 lambang panda besar. Jika dia lebih dari 5 lambang panda besar, kemungkinan
adanya penyakit batu pada saluran kemihnya, adanya penyakit ginjal, dan adanya kemungkinan ada batu pada penyakit ginjal dan saluran kemihnya ya. Adapun tes diagnosis lain dalam hal ini tes faalnya ginjal, dilakukan tes faal ginjal ya. Adapun selanjutnya berunturan sedimen leukosit, normalnya kurang dari 5 lapangan panah besar. Jika ditemukan lebih dari 5 berarti kemungkinan ada penyakit ginjal dan inflamasi ya. Adapun yang tes diagnosis lainnya itu bisa dengan tes faal ginjal untuk mengevaluasi torak dan biopsi ginjal. Adapun pemeriksaan sedimen torak normalnya negatif, tapi jika ditemukan kemungkinan ada juga penyakit ginjal dan saluran kemih berbagai jenis torak. Jika ditemukan bakteri kurang dari 2 lapangan pandang, itu kemungkinan ada infeksi saluran kemih atau ISK ya. Jika ditemukan sel-sel epitel pipi, lirikanya, tapi kalau dia ditemukan epitelnya berbentuk bulat, sel-sel bulat dan ganas, itu kemungkinan ada gangguan ya. Termasuk pemeriksaan sedimen kristal normalnya negatif, tapi kalau di dalam keadaan abnormal ditemukan kalsium oksalat, asam urat, amor, dan triple fosfat. Nilai lainnya itu negatif ya, termasuk lemak sperma negatif. Jika ada ditemukan berarti positif ya. Adapun pemeriksaan kimia lainnya itu bisa dengan menggunakan tes cari celup. Dalam hal ini dia bentuk pita siap pakai, di mana reagennya relatif stabil dan murah, volume urin dibutuhkan sedikit. Bisa juga dengan tes dengan alat urin analyzer otomatis ya. Contohnya itu pemeriksaan glukosa ya. Ini dengan apa? Dengan berbagai reaksi, dengan adanya glukosa, terus dengan adanya bantuan enzim glukosa oksidase akan membentuk asam glukonat dan hidrogen oksidase. Terus akan mengakibatkan terjadinya oksidasi potasium iodida dan menyebabkan urin akan berwarna biru muda atau hijau bahkan sampai coklat. Oke, nilai rujukannya kurang dari 30 mg per desiliter. Tapi hasilnya bisa ditemukan negatif palsu manakala ditemukan kadar vitamin C, keton, atau asam homogenesa dan aspirin atau dipedon. Ya. Akibat dari konsumsi ini tadi ya, vitamin C bisa mengakibatkan adanya negatif palsu. Begitupun dengan bilirubin ya, bilirubin, urobilinogen juga begitu ya. Ini benda keton, protein, nitrit digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri urea ya. Nitrit negatif berarti warna tidak berubah dalam fosfat asam membentuk warna merah muda. Nilai rujukannya negatif. Leukosit ya. Ini untuk sel darah merah ya, blood. Proteinis. Ascorbic acid juga kan. Sorry, ini yang warna-warna ini warna ungu itu. Terus ini warna hijau kekuningan ya. Terus ini terkait dengan apa yang pakai strip ya, strip urin. Saya cari yang untungnya tuh. Nanti bingung kenapa ada warna-warna ini ya. Kan di sini ada warna-warna tadi tuh, ini ada warna ungu ya. Terus di sini ada warna ungu lagi, ada warna ini ada warna merah muda. Jadi memang itu pemeriksaan urin walaupun dianggap simpel, tapi dengan pemeriksaan urin orang bisa diketahui apakah memang ada penyakitnya atau tidak ya. Apalagi kita tahu terutama pada wanita-wanita dia punya uretra itu panjangnya cuma
4 cm ya. Kalau laki-laki itu panjangnya kurang lebih bisa 15 sampai 20 cm. Makanya pada wanita itu rawan terjadinya infeksi karena dia punya lubang untuk kemaluannya dengan lubang buang air kecilnya itu baku tetangga di dekatnya. Jadi pada saat dia pada saat dia buang air kecil terus tidak bersih cara bilasnya, itu kadang mudah terjadi infeksi ya, terutama pada wanita ya. Karena lubang kemaluan dengan lubang OW-nya ya, ostium ureter externum itu dekat sekali deh. Jadi harus betul-betul dibilas dengan bagus ya. Ada ini contoh ya. Ada seorang cewek, jadi itu cewek tidak mau sekali dia buang air kecil di manapun deh ya. Dalam artian dia mau miksi kalau nanti di rumahnya atau di tempat yang bersih. Kan ada biasa itu yang malas miksi di hotel, di mall-mall tuh, karena kan banyak yang itu kayak terutama mall tuh dia punya baskomnya itu jadi dia pakai orang, dia kucek-kucek tangannya, dia cuci tangannya, itu sumber infeksi. Jadi itu hari itu suatu waktu itu yang cewek dia tahan kencingnya sampai 6 jam ya. Seharusnya dia miksi, datang lagi karena memang kita punya kemampuan untuk miksi. Nah, suatu waktu setelah berapa lama akhirnya dia mengeluh sakit saat buang air kecil. Setelah diperiksa ternyata dia mengalami ISK ya, infeksi saluran kemih ya. Dari ceritanya dokter tahu bahwa ini si pasien ini malas kencing di tempat-tempat fasilitas umum ya, karena dia khawatir airnya tidak bersih. Ada yang begitu kan? Ada tuh yang mau miksi betul-betul nanti di tempat yang kira-kira bersih tempatnya. Ada kalau kayak di terminal ya, atau kayak di bandara kan bersih tuh. Tapi kalau yang di pasar-pasar itu ada toiletnya, biasa kadang orang jijik masuk untuk buang air kecil. Kalau laki-laki aman gitu ya. Laki-laki aman karena kan panjang kali lebarnya itu, biar dia di tiang listrik, biar dia di belakangnya warkop atau di mana aman. Tapi kalau perempuan kasihan ya, karena kalau dia tidak cuci bersih, tidak bilas, dia merembes ke tetangga belakangnya. Dia merembes ke bawah ke tetangga belakang, nah itu menjadi sumber infeksi ya. Apalagi kalau CD-nya ya, celana dalamnya dia tidak ganti 2 hari 2 malam, ada ya. Apalagi dipenuhi sama hutan rimba ya, ada hutan rimba di situ ya. Ada hutan rimba, akhirnya dia jadi infeksi, sumber infeksi. Vaginitis dan sebagainya, ada jamuran, candidiasis dan sebagainya. Jadi kalau bisa sebaiknya betul-betul dijaga ya, untuk minta maaf ini untuk si mempelai perempuan ya. Maksudnya untuk si wanitanya dijaga, karena kebersihannya harus dijaga. Kalau laki-laki kan aman gitu. Dalam artian biar penting ada aqua botol, ada aqua dos, langsung seks sudah bablas anginnya ya. Tapi kalau perempuan kasihan ya. Perempuan itu harus dicarikan supermarket ya, harus singgah di Indomaret atau harus singgah di tempat-tempat yang kira-kira bersih ya, di masjid atau di musola ya. Tapi kalau laki-laki tidak masalah di dimanapun ya. Apalagi kalau laki-laki tidak ganti celana dalamnya 2 hari 2 malam, tidak masalah ya. Karena dari sumber infeksi yang lain. Kalau perempuan bahaya ya. Kalau perempuan harus khawatir deh, karena ada tetangga sebelahnya tuh. Dan itu sumber infeksinya itu dekat sekali ya, menyebar hanya sebentar. Kan kalau kita bilas pasti jatuh ke bawah gitu. Artinya tidak mengganti CD-nya selama berhari-hari, tidak higienitasnya tidak terjaminnya, tidak bagus, akhirnya bisa jadi infeksi kandidiasis ya, keputihan dan sebagainya ya. Termasuk kalau lagi menstruasi itu harus dijaga ya. Ada yang ganti pembalut sampai berkali-kali, itu memang lebih ke kesafetiannya deh, lebih ke dalam hal untuk higienitasnya itu mereka sendiri ya. Oke, jadi yang tadi dibahas itu kenapa ada warna merah, warna ungu, itu ada ini deh ya. Namanya strip urin. Bisa lihat ini deh gambarnya. Lihat gambarnya. Tapi ya dok, sudah kelihatan. Jadi pada saat tadi urinnya dicelupkan ini sticknya tuh, ini sticknya ada dipstick urin, stripnya dicelupkan di urin nanti akan terbaca warna-warna. Tadi ada warna ungu ada warna merah muda, ini tadi warna-warnanya dia muncul. Jadi ini yang stripnya ini kita bandingkan nanti nah ini stripnya, kita lihat tuh ada warna-warna situ tuh, ada parameternya bagaimana dengan glukosanya bagaimana, warna apa tadi, ada bloodnya ya, ada proteinnya, ada hemoglobinnya, itu yang tadi yang
yang dikaitkan tadi dengan adanya warna-warna yang muncul ya, itu adalah terkait dengan pemeriksaan dipstik urin ya, yang lebih simpel. Nah, di sini tadi ini ada warna merah muda ya, ada warna hijau ya, dan sebagainya ya. Oke, berat jenis sudah tadi, asam sorbat. Terus ada istilahnya tes protein manual ya. Jadi apa? Yaitu dengan istilahnya adalah jumlah protein secara kuantitatif ya, dengan cara ESPA dengan memakai albuminometer. Jika ditemukan positif hasilnya, kemungkinan dia menderita multiple myeloma, amyloidosis, sindrom Fanconi, makrobulinemia, dan sindrom Waldenstrom ya. Jika ditemukan hasilnya positif pada pemeriksaan ini protein Banks-Jones ya, adanya imunoglobin monoklonal dalam urin. Adapun tes glukosa urin manual, yaitu urin direaksikan dengan larutan Benedict, di mana kadar glukosa urin akan ditentukan berdasarkan perubahan warna ya. Ini apa? Dengan menggunakan kan nanti ada praktiknya tuh nanti di praktikumnya. Jadi namanya tes Benedict ya. Ini adalah contoh-contoh dari tes hasil tes urin pada pemeriksaan kimia. Dari kejernihannya nilai rujukan jernih. Jika dia keruh berawan gelap atau ada kandungan mukus, kemungkinan piuri atau porfirin ya. Adapun baunya normalnya tidak berbau. Jika dia abnormal ada bau busuk atau ada bau amonia, zat amonia ya. Jadi adapun warnanya normalnya kuning. Kalau abnormal itu bisa kuning tua atau coklat atau merah atau coklat ya. Begitupun dengan pH-nya normalnya 4,5 sampai 8. Jika dia kurang dari 4,5 kemungkinan adanya gangguan dari diet protein, asidosis, atau kelebihan diet sayur, dan atau alkalosis atau adanya proses infeksi. Begitupun dengan berat jenis, jika dia pekat berarti kemungkinan ada penyakit diabetes mellitus. Jika dia encer kemungkinan ada penyakit diabetes insipidus. Normalnya benda keton dia negatif, termasuk glukosa negatif. Kalau positif berarti kemungkinan penyakit diabetes mellitus ada, termasuk benda keton. Kalau dia normalnya negatif, tapi kalau dia ada, kemungkinan karena pasien puasa atau adanya diet lemak. Adapun protein normalnya negatif, kalau dia ada kelebihan protein, kemungkinan ada penyakit ginjal. Begitupun dengan bilirubin, ada gangguan pada kandungan empedu ya, pada obstruksi biliar ya, kandungan empedu. Urobilinogen negatif, ada gangguan pada hati. Nitrit positif, normalnya negatif, tapi kalau dia positif kemungkinan ada pada infeksi saluran kemih atau ISK. Begitupun dengan leukosit, normalnya negatif, kalau dia positif kemungkinan ada proses inflamasi atau infeksi. Begitupun dengan eritrosit, normalnya negatif, kalau ditemukan sel darah merah atau leukosit, kemungkinan ada penyakit ginjal dan saluran kemih. Terus ada namanya tes PSA, yaitu prostate specific antigen, prostate specific antigen merupakan petanda tumor untuk prostat. Dapat digunakan untuk pemantauan. Jadi ini merupakan salah satu tes untuk menentukan apakah pasien ini mengalami gangguan prostat atau tidak ya. Jadi tes PSA ini dapat digunakan untuk uji saring dan diagnosis. Bisa dilakukan setahun sekali, bisa dilakukan pada pria berusia lebih dari 40 tahun, lebih 40 tahun, jika termasuk kelompok risiko tinggi. Nilai rujukannya adalah kurang dari 4 nanogram per mililiter. Interpretasi, jika kadar lebih dari 8 nanogram per liter kemungkinan kanker prostat. Jika kadar lebih dari 20 kemungkinan, bukan lagi kemungkinan, tapi sudah pasti dia mengalami kanker prostat. Terus ada juga tes VDRL, yaitu untuk penyakit sifilis. Salah satu tes saring untuk darah donor dan medical check-up. Jadi pasien-pasien yang seseorang yang mendonorkan darahnya itu diperiksa tes sifilis juga ya. Selanjutnya adalah tes untuk menilai hasil pengobatan, dan jika hasilnya positif akan muncul setelah 4 minggu terinfeksi untuk tes sifilisnya. Prinsipnya pada penderita sifilis akan terbentuk antibodi atau reagen yang terjadi sebagai reaksi terhadap bahan-bahan yang dilepaskan.
Ini adalah jenis-jenis torak ya yang ditemukan pada saat pemeriksaan urin. Ada torak hialin, ada torak granul kasar, ada torak granul halus, ada torak sel darah merah, sel darah putih, torak seluler, dan ada torak lilin ya. Ini adalah gambaran sedimen urin yang diperiksakan di bawah mikroskop ya dengan pembesaran 480 kali ya. Di sini kita lihat di sini ada gambar torak hialin ya. Torak hialin dan sel darah merah yang kecil-kecil itu deh ya, yang merah-merah itu ada sel darah merah. Normalnya kan tidak ada kan? Tapi kalau ada berarti kemungkinan ada gangguan infeksi di saluran kemih ya. Jadi ini kita bisa lihat urutannya ya, bisa lihat urutannya itu sel-sel epitel itu ya. Itu ada namanya sel epitel tubulus proximalis dari bagian atas. Terus masuk di tikungan hele ditemukan sel tubulus distalis. Ya. Jadi jika kita temukan adanya sel-sel tubulus itu berasal dari mukoprotein Tam-Hanspal yang membuktikan adanya gangguannya kelainannya. Jadi kita bisa lihat ini ada gambar sel torak hialin dan sel darah merah yang kecil-kecil ini. Yang ini bintik-bintik merah kecil itu adalah sel darah merah ya. Kalau ini yang besar ini yang melonjong bentuk kayak pisang goreng ya. Itu adalah sel torak hialin ya. Terus ini adalah sel torak granular ya. Oke, itu berasal dari protein serum melalui filtrasi glomerulus mukoprotein Tam-Hanspal menjadi metrik. Jadi ini tadi torak hialinnya yang halus, ini agak kasar, itu torak granuler ya. Kita lihat torak granuler pembesaran 473 kali ya. Ini adalah torak hemoglobin ya, yang berasal dari melalui filtrasi glomerulus. Ini adalah sel darah merah ya, sel darah merah, torak sel darah merah berasal dari glomerulus dengan matriks mukoprotein Tam-Hanspal ya, dengan pembesaran 450 kali. Ini torak sel darah putih, beda ya. Sel darah putih berasal dari migrasi sel darah putih dari interstisial menuju ke lumen tubulus membentuk torak dengan matriks mukoprotein dengan pembesaran 550 kali. Kita lihat sini. Ini adalah gambaran torak sel darah putih ya. Nah, ini sel epitel ya, sel epitel. Ini berasal dari perluasan sel-sel tubulus ya. Jadi ini adalah sel torak sel epitel ini ya, yang merah. Ini adalah toraks lilin ya. Berasal dari sebagian jumlah besar protein plasma bergabung dengan matriks mukoprotein Tam-Hanspal. Kita bisa lihat sini ya, dia bentuk lilin ya. Toraks lilin. Ini adalah oval fat bodies ya. Ini adalah triple fosfat ya. Ini triple fosfat kristal ya. Kita lihat bentuk fosfat ya, triple fosfat kristal. Ini kolesterol kristal ya. Jadi ditemukan pada saat pemeriksaan urin kita ketemukan banyak bulatan-bulatan kecil, kemungkinan itu adalah kolesterol, kristal kolesterol ya. Ini adalah jamur ya, jamur. Ini adalah ini yang jamur, yes, urinnya jamur. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan, Dek? Silakan. Silakan, Dek, ada yang mau bertanya? Oke, jadi kita tidak boleh pikir bahwa itu urin, hanya urin saja, tapi dengan kekuasaannya Allah itu di urin banyak sekali zat-zat ya. Zat-zat yang bisa kita temukan dan kita bisa prediksikan bahwa orang ini mengalami gangguan di sini ya, mengalami kelainan di sini ya.
Jadi jangan sekali-sekali deh, bukan sekali-sekali, maksudnya misalkan begini tuh. Misalkan kalian lagi dalam suatu kelas belajar, tiba-tiba ada yang mau miksi itu, tidak apa-apa dia minta izin ya, dia minta izin saja sama gurunya ya, sama dosennya ya. Karena kan ada biasa mahasiswa yang malas keluar tuh karena belum toiletnya jauh ya, di lantai 1, belum lagi tidak jalan air ya. Sekarang kan musim tidak jalan air kan, PDAM mati atau jalan jalannya deh. Siapa sini yang rumahnya belum jalan air? Semua jalan aja airnya deh, atau pakai sumur bor. Oke, jadi sekarang memang orang pasti malas tuh, malas ke kamar mandi ya, malas kemana karena terkait tidak ada apa jalan air leden tuh. Jadi pada saat mengikuti suatu proses perkuliahan terus tiba-tiba ada rasa ingin miksi, tidak apa-apa deh kita minta izinnya karena memang walaupun memang kita punya kemampuan untuk bisa menahan untuk beberapa saat, tapi jangan terlalu diporsir ya, karena kalau terlalu lama misalkan mungkin lagi ujian tuh atau ada pertemuan, tiba-tiba kalian menahan itu bisa mengakibatkan adanya infeksi ya, infeksi saluran kemih lama-lama. Kan normalnya itu di urin itu pada saat kita buang air kecil itu memang ada zat-zat yang terkandung dalam tubuh, ada memang ada ureanya, ada bahan-bahan amorf ada batu-batuan sedimen kecil, ada memang normal deh, tapi manakala semakin sering ditahan itu bisa mengakibatkan munculnya infeksi ya. Ini termasuk orang-orang yang sering dengan konsumsi asam urat bisa mengakibatkan munculnya nanti batu di saluran kemihnya, batu asam uratnya bisa batu kristal ya. Jadi kalau bisa memang semakin sering kita mengkonsumsi air putih itu untuk meminimalisir terjadinya gangguan di ginjal ya. Kayak ada contoh kasus, ada seorang pasien dia itu sedikit-sedikit sakit lututnya, sakit persendiannya itu dikira asam urat. Makanya dia oleh temannya itu disuruh mengkonsumsi obat herbal sebagai pelancar untuk miksi buang air kecil ya. Jadi dia konsumsi itu obat selama 2 tahun. Nah, suatu waktu tiba-tiba bengkak kakinya, bengkak mukanya. Kenapa ini ada saya gangguan ini, saya normal gitu. Akhirnya dia pergi periksa ke dokter, ke klinik, dia periksa laboratorium, ditemukanlah bahwa kadar ureum sama kreatinina itu mengalami gangguan peningkatan. Dan dia harus segera cuci darah ya, karena akibat konsumsi obat-obat herbal yang berlebihan ya. Jadi akhirnya dia cuci darah, tapi karena sudah terlambat, dia akhirnya meninggal ya. Jadi yang mengakibatkan itu karena dia konsumsi obat-obat herbal selama 2 tahun, berarti dia membuat fungsi ginjalnya itu setengah mati bekerja karena mengkonsumsi obat-obat yang secara berlebihan ya. Konsumsi obat-obat herbal yang secara berlebihan akibatnya mengakibatkan gangguan filtrasi, penyaringan dan proses reabsorpsi penyerapan di ginjalnya itu terganggu. Jadi harus segera cuci darah dan hanya keterlambatannya. Termasuk ada lagi satu contoh kasus, ada seorang anak mahasiswa ya, waktu itu dia masih SMA ya, waktu itu masih SMA. Nah, dia itu sering minum, saya sebut merek saja ya, dia sering minum minuman berenergi ya. Minuman kayak Kratin Diet ya, M150 ya. Kenapa dia minum minuman begitu? Karena di rumahnya itu dia sering menjadi tulang punggung ya. Jadi pada saat dia pulang dia selalu disuruh. Jadi untuk menghindari supaya dia tidak capek ya dari pulang sekolah, dia konsumsi itu rutin selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun konsumsi minuman-minuman itu tadi yang kayak akan soda dan sebagainya ya, Pukari Kreatin Diet M150 Extra Jos. Nah, waktu itu dia lanjut kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Nah, dalam perjalanannya itu di semester 3-4 dia mulai sakit-sakitan. Akhirnya dia kontrol di rumah sakit dan ditemukanlah bahwa dia mengalami gagal ginjal, gangguan ginjal akut ya, akibat dari itu tadi deh, konsumsi minum-minuman yang berenergi itu kurang lebih selama 2 tahun. Dia cerita ke dokternya. Itulah efek sampingnya, akhirnya dia harus mengalami gangguan ginjal dan harus segera cuci darah dan hemodialisa, dan sampai sekarang itu dia harus cuci darah kurang 1 minggu 3 kali, 2 kali ya, akibat dari konsumsi minuman-minuman yang itu tadi selama kurang lebih 2 tahun dan hampir tiap hari dia minum ya. Jadi memang minuman begitu juga memang efeknya jelek ya, termasuk yang Monty ya, memang paling itu enak itu deh. Saya juga kalau dikasih Monty dalam keadaan siang-siang begini langsung saya minum karena enak itu, dingin tuh, apalagi murah meriah ya. Monty ada yang
teh apa ya, pokoknya itu yang minuman-minuman itu deh ringan, ale-ale ya. Enak sekali itu, tapi itu efek sampingnya membahayakan ya. Ada juga pernah kejadian anak SD, dia sering di rumahnya kan dia jual-jualan begitu, jual-jualan apa kayak minuman-minuman ringan begitu tuh. Nah dia tidak tahu bahwa anaknya ini yang SD sering ambil tiap hari itu minumannya. Apa teh, pokoknya minuman yang kali yang gelas-gelas itu. Nah ternyata suatu waktu sama kejadiannya begitu, tiba-tiba dia sakit, bengkak badannya, mukanya, matanya. Artinya diperiksa di rumah sakit, diketahui bahwa anak tersebut mengalami gagal ginjal akut dan harus segera dilakukan cuci darah hemodialisa. Ternyata dia sudah mengkonsumsi itu minuman-minuman begitu hampir selama kurang lebih 1 tahun. Ya, dia jujur sama orang tuanya bilang, tapi emang saya selalu minum. Kalau ada uangku saya beli lagi di tempat lain. Baru kan tak 1.000 dia minum itu hampir 1 tahun lebih. Dan dia di dokter diagnosis bahwa dia mengalami gagal ginjal akut dan harus segera cuci darah. Jadi dia mengalami cuci darah masih SD deh ya, umur kelas 6 ke kelas 5. Kasihan ya. Itu akibat dari konsumsi minuman-minuman yang terlalu pekat dan banyak kandungan gulanya dan zat-zat lainnya di dalam itu. Kan enak memang itu minuman tuh. Tapi efeknya berbahaya ya. Jadi boleh konsumsi obat minuman begitu, tapi jangan dalam jangka panjangnya dan per hari kuantitasnya jumlahnya banyaknya. Apalagi kalau ada pertemuan-pertemuannya dikasih minuman-minuman begituan jangan ya. Jadi memang intinya adalah memperbanyak minum air putih deh. Apapun makanannya, minumannya ya, tetap minumannya itu air putih yang paling terakhir dicari karena dia berfungsi sebagai menetralisir semua zat-zat yang kita makan, minum itu dengan air putih itu bagus menetralkan fungsi dari ginjal sebagai penyerapan, absorpsi dan sebagai penyaringan, filtrasi kan awalnya dari sel darah merah tuh, tapi setelah masuk di ginjal, diproses, diproduksi, dia akan menghasilkan urinnya, dia akan dihasilkan keringat, dia akan menghasilkan penguapan dan sebagainya ya. Bagaimana kalau dia bertumpuk, ginjal setengah mati bekerja, akhirnya dia harus cuci darah. Istilahnya keracunan, tubuhnya keracunan oleh zat amonia ya atau ureum kreatinin yang sangat tinggi akibat dari konsumsi minuman-minuman itu tadi yang minuman ringan ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin ada yang mau tanya deh. Ikan Grey ini saya lihat dari tadi mau bicara terus kumat kamit mulutnya atau mengantuk nih. Mungkin Nur Sadika mau bertanya. Tapi dok izin bertanya dok. Oh iya silakan deh. Tapi dok izin bertanya mengenai cuci darah dok. Kan Ya, orang yang cuci darah dok melakukannya pasti sudah mungkin selamanya dok. Ya betul. Ada kasus dok kembali dok misalnya ginjalnya kembali baik dok, tidak melakukan cuci darah lagi dok. Apakah kasus seperti itu ada dok atau bagaimana dok? Sepengalaman saya tidak ada deh. Jadi ada pernah yang kena itu cuci darah, tuh, jadi dia sudah coba obat herbal apa dan sebagainya, tetap justru tambah memperparah fungsi ginjalnya karena ginjalnya kan sudah rusak. Terus dia tambah lagi obat herbal karena cerita dari tetangga bahwa daripada kau cuci darah lebih baik kau minum obat herbal tuh, justru tambah mempersulit kerja ginjalnya karena setengah mati lagi tidak bekerja dengan baik deh ya, tambah rusak ya, akhirnya dia mempercepat proses meninggalnya. Dan memang kasus cuci darah orang kalau sudah kena itu seumur hidup deh ya, kecuali kalau rusaknya ginjal terpaksa diangkat ya, kecuali kalau dia ginjal baru transplantasi ginjal kayak di Cina itu banyak ya. Jadi orang-orang yang sudah mengalami kerusakan ginjal terus mau dapat ginjal baru, transplantasi ginjal, kan orang biasa dengar transplantasi hati gitu di Cina banyak tuh, sama di beberapa negara Eropa. Tapi untuk ginjal juga bisa dilakukan transplantasi ginjal deh. Tapi itu tadi resikonya tetap besar ya, karena orang-orang yang sudah mengalami kan itu ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menyaring, tidak terlalu bisa menyaring, tidak terlalu bisa minum absorpsi dan sebagainya. Akhirnya dia gampang bocor ya, apapun yang dimakan atau diminum itu gampang bocor. Dan itulah kalau dia beredar di pembuluh darahnya itu bisa berakibatnya jelek ke pasien ya. Makanya biasa orang sesak nafas ya, setengah mati bernafas, biasa pusing dan sebagainya, bengkak badannya ya, bengkak
bisa bisa mengancam jiwa deh ya pada saat itu. Ya. Jadi jarang memang ada kasus, mungkin tidak pernah jadi ada orang yang cuci darah tiba-tiba sembuh ginjalnya, jarang ya. Kecuali kalau dia transplantasi ginjal mungkin bisa. Tapi untuk kasus-kasus yang seseorang dengan sudah cuci darah dia mau tidak mau harus umur hidup dong ya. Kasihan juga memang dia. Makanya mulai dari sekarang itu dilindungi keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi minuman-minuman yang itu tadi ya, yang kepekatannya itu tadi yang kandungan zat gulanya banyak ya, zat ininya banyak, pokoknya harus. Masih ada mau ditanyakan, Dai? Tapi dok, bagaimana misalnya kalau dosisnya dikurangi dok, misalnya dalam seminggu itu jadwal cuci darahnya yang biasanya itu 2 kali seminggu dok, tapi Halo? karena mungkin dilihat hasilnya dok dikurangi lagi menjadi 1 minggu, selama 1 minggu Ya, dok. ya bisa. Jadi memang ada awal-awalnya itu mungkin karena dia kadar kreatininnya masih tinggi tuh, awalnya bisa sampai 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, tapi karena sudah terkontrol stabil turun jadi 2 kali, akhirnya turun 1 kali. Ya sebegitu memang deh. Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Oh iya. Ya. Halo ya. Oke, yang lain deh, ini waktunya sudah lewat, Midi. Oke, siapa lain. Jadi intinya tunggu dulu. Jadi prinsipnya itu cuci darah itu adalah untuk mengganti fungsi ginjal ya. Jadi dia fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah tidak bekerja dengan baik karena adanya kerusakan deh pada organ tersebut ya. Jadi memang sudah rusak ini ginjalnya. Jadi untuk membantu ini mencuci darahnya ini dipakailah istilah hemodialisa cuci darah. Jadi darahnya keluar ke mesin ya, mesin HD ya, hemodialisa. Di mesinnya itu darahnya dibersihkan, terus darahnya masuk lagi kembali ke pasien ya. Jadi istilahnya orang kan biasa ganti oli tuh, tapi ini bukan ganti oli deh ya, ini olinya dicuci ya. Jadi darahnya tetap si pasien, jadi dicuci, setelah dia bersih dimasukkan lagi kembali ke jantung, ke ginjalnya deh, beredar lagi ke jantungnya. Tapi resikonya tetap banyak ya, karena kadang ada orang yang mau cuci darah itu kadang setelah cuci darah HB-nya menurun ya, atau ada mungkin HB-nya, pokoknya sebelum dilakukan cek hemodialisa harus betul-betul diperiksa laboratoriumnya tuh untuk memastikan sebelum dan sesudah cuci darah bagaimana hasil laboratoriumnya, apakah ada perubahan signifikan atau tetap sama atau tidak ada perubahan ya. Oke, silakan yang bertanya tadi. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah makan lombo deh? Nah, saya juga penggemar lombo. Memang makanan tanpa lombo tidak ada rasanya, ditambah.
Apalagi kalau kita makan apa bakso pentolan tuh depannya unisme tuh apa bakso pentolan ditambah lagi apa es cendol apa pakai susu 4.000 tidak pakai susu 3.000. Saya tidak pernah coba itu tapi apa setelah lihat memang enak ya. Oke, jadi intinya bahwa apa pada kasus-kasus ginjal memang apa kita tidak bisa tahu ya. Jelas semua jenis makanan yang kita makan itu kan pasti apa banyak kandungan-kandungan zat-zat tertentu di dalamnya ya. Nah, dalam hal ini kan setelah kita makan diolah di lambung, itu masuk di lambung terus masuk di usus nanti diserap toh. Diserap ada yang masuk ke hati, ada yang masuk ke sini. Nah, itu nanti apa dalam hal ini fungsi ginjal adalah untuk menyebab apa untuk memproses semua termasuk salah satunya proteinnya. Oke, termasuk protein eh, yang apa diolah di ginjal ya. Karena kan kita tahu bahwa jika tubuh kekurangan protein itu akibat dari adanya kerusakan dari ginjal yang tidak bisa apa memproses itu protein di ginjal mengakibatkan banyak protein yang terbuang yang dalam jumlah cukup besar itu masuk di apa di urin ya. Makanya orang biasa gampang muncul bengkak ya, ada edema, ada bengkak ya. Terus kita punya urin kadang berbusa ya, berbuih itu kalau berbusa berarti kebanyakan protein yang kita konsumsi ya. Dan juga bisa kadang apa mengganggu adanya apa nafsu makan yang menurun. Memperbanyak makanan asupan protein. Misalkan kita harus banyak makan ikan ya, daging ya. Tetapi mengkonsumsi makanan-makanan yang apa adanya gangguan proses di ginjal. Tapi dalam hal ini memang boleh makan pedas tapi jangan terlalu banyak deh ya. Karena itu tetap bisa mempengaruhi fungsi ginjal ya. Jadi kalau saya pribadi bahwa boleh dikonsumsi yang pedas-pedas tapi jangan terlalu berlebihan. Istilahnya yang wajar-wajar karena kan kadang juga ada orang yang konsumsi sambal terlalu banyak itu bisa mengakibatkan penyakit lain tuh misalkan usus buntu ya mengalami usus buntu ya appendicitis akut ya atau kronik akibat mengkonsumsi cabai-cabean asal bukan cabai-cabean sorry biji-biji di mengakibatkan oke gimana deh oh iya deh jadi intinya begini deh intinya apapun yang kau banyak makan nih intinya harus kau banyak minum air putih ya minimal 2 liter ya karena bayangkan kalau kau banyak makan tuh makan lemak makan ini lombok apa semua tuh tapi kurang konsumsi air bagaimana istilahnya bagaimana sih pasti beda lah kalau kita konsumsi air itu maksudnya prosesnya di ginjal itu dipermudah ya harus diimbangi deh makanya banyak makan saya pikir waktunya lewat ini Tabe dok. sampai jam 11 deh Ya dok, tabe sampai jam dari 11. video lain deh nanti ada video lain habis ini apa kan Tabe dok jam 1 lagi dok. oh kosong ini itu masih banyak pertanyaan oke masih ada yang lain deh Tabe dok. iya silakan deh Mohon maaf sebelum dok. Sekiranya diizinkan dok, boleh saya minta PPT dok? oh iya nanti kasih deh Tabe ya dok.
Oke, jadi intinya itu apa di ginjal itu dia memang banyak fungsinya ya. Jadi ginjal itu banyak berfungsi banyak. Apa di samping dia menyaring darah ya, dia untuk membuang limbah atau kotoran sisa metabolisme ya, termasuk keringat itu dari ginjal itu deh ya, termasuk makanya orang-orang yang tidak berkeringat itu rugi ya, karena dia tidak bisa mengeluarkan zat-zat dalam artian itu, makanya disuruh berolahraga deh ya. Bahkan kalau kau tidak olahraga, duduk jadi kerja, main HP ya, main game, ya tidak bergerak, itu tidak akan terbakar metabolisme dengan kau berolahraga ya, jalan-jalan jogging ringan ya, main pencak silat, karate, main basket, berenang ya dari Pulau Samaluna ke Pulau Baralompo ya, pakai pelampung, itu akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu berfungsi, itu fungsi itu dari ginjal. Dengan adanya proses metabolisme pembakaran di ginjal, itu mengeluarkan keringat ya, termasuk pada saat kita buang air kecil ya. Kita termasuk makanya pada saat di luar panas, tubuh kita berusaha untuk mengeluarkan keringat apa semua itu, penguapan itu semua dari ginjal ya. Termasuk pada saat dingin pasti mau buang air kecil terus ya. Termasuk ginjal itu juga mengontrol tekanan darah ya, dan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam darah ya. Jadi yang penting itu beberapa hal yang harus kalian hindari itu supaya tidak terkena penyakit ginjal. Kurangi makanan tinggi garam ya atau natrium. Jadi boleh makan garam atau sodium, tapi harus dikurangi ya. Jangan terlalu berlebihan deh. Ya. Tidak boleh juga terlalu banyak makan protein ya. Seperti terlalu banyak makan ikan, daging, kacang-kacangan, telur, susu ya, dan sebagainya. Termasuk kalau kita pergi di kafe kan biasa banyak ada yogurt dan sebagainya, itu terlalu berlebihan proteinnya ya. Termasuk juga makanan tinggi gula ya, tidak boleh juga ya. Intinya itu banyak minum air putih, setidaknya 2 liter per hari ya, 2 liter atau 8 gelas. Tapi saya pikir itu pasti biasa lebih 10 gelas tuh. Termasuk lakukan olahraga rutin dengan ringan ya, dan hindari kebiasaan menahan pipis ya. Pokoknya biar sama Pak Rektor, biar sama Ibu Dekan ya, bisa sama Wakil Dekan 1, 2, 3. Kalau mau buang air kecil permisi gitu ya. Kan tidak lucu kalau tiba-tiba ada pipis di ngumpul tuh, tidak lucu tuh. Jadi pokoknya kalau mau sekali buang air kecil permisi saja, tapi dok, tapi kak ini saya mau ke kamar kecil, jangan menahan pipis ya, karena itu bisa berisiko terhadap munculnya batu-batu saluran kemih dan terjadi infeksi saluran kemih dan muncul batu ginjal ya. Oke, bagaimana dek? Berarti cukup dek? Habis ini langsung saya kirim dek, PowerPoint-nya dek ya. Yang penting kau chat saya pakai Telegram. Tapi dok. Ini nomor HP ku 0852 0852 329 44144. Tapi dok, putus-putus suara tak? Atau saya tulis di kolom chat ya. Tapi iya dok. Siapa tahu ada yang mau tanya tuh masalah penyakit. Ternyata ada yang bertanya, tapi mohon karena hanya melalui chat, karena jaringan saya tidak stabil loh. Apakah bisa minum bersatu menjadi ISK dan jika asalkan sudah betul, apa jika sudah betul? Yang penting diimbangi dengan konsumsi air putih ya. Termasuk Fanta, Sprite, Coca-Cola, itu minuman-minuman yang manis yang tinggi kadar natriumnya dan sebagainya, itu kalau semakin sering dikonsumsi dan kurang konsumsi air putih itu akan bisa mengakibatkan ISK, bisa ya, bisa. Karena akan mengakibatkan ginjal bekerja setengah mati ginjalnya ya. Oke, jadi kepada saudari Sri Rahayu itu bisa ya, bisa deh. Makanya kalau kau beli minuman bersoda 3 botol, kasih gak 1 botol, temanmu 1 botol, jadi terbagi gitu. Kalau kau minum sendiri bahaya deh ya, tidak boleh berlebihan ya. Jadi asupannya harus yang sewajarnya saja ya. Oke, saya pikir cukup. Ini nomornya saya sudah pegang, nanti kau WA saya atau Telegram, nanti saya kirim di
Telegram atau WA juga deh anunya deh PowerPoint-nya ya. Saya pikir cukup ini karena saya lagi di atas kapal ini nih. Goyang ini oleng kapten kapal ya. Walaupun sebenarnya tidak di atas kapal ini. Ini masih pandemi nih karena saya masih pakai masker ya. Pas saya di belakang ada kapal besar 2, saya foto langsung. Ala pinggir laut ya, ala Titanic. Oke, masih ada pertanyaan deh. Rosa mungkin mau bertanya. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Oke, intinya begini deh. Intinya di semua blog itu kalau kau belajar harus kau yang pertama betul minta PowerPoint-nya dosen. Terus belajar kau juga tetap cari dari Google tuh atau dari YouTube informasi lain tuh. Jadi jangan hanya mengandalkan PowerPoint-nya dosen. Kalau ada istilah-istilah atau apa bingung itu cari di YouTube atau di Google ya. Itu untuk menambah juga ilmu kalian ya, karena kadang dosen juga bikin soal itu dari ada yang dari PowerPoint tapi dia biasa kadang keluar dari situ tapi tujuannya tetap sama terkait dengan PowerPoint ya. Jadi intinya dia jangan bosan untuk belajar terus karena teknologi semakin canggih ya, termasuk ini penyakit corona. Tidak ada orang yang tahu bahwa ternyata dengan penyakit corona ini merubah banyak dinamika kehidupan manusia ya. Yang tadinya mungkin sering ketemuannya ada belajar bersama, tapi dengan adanya corona ini banyak mengajarkan arti kehidupannya. Akhirnya orang tidak salaman nih itu. Akhirnya orang tidak tidak sering kumpul sama-sama ya, reunian. Istilahnya memperbanyak diri dengan keluarga ya. Yang tadinya mungkin sering belanja kemana-mana di pasar, di mall ya. Akhirnya dengan ada corona di rumah gitu, belajar belanja online ya, belajar pakai aplikasi Zoom ya, mengajar begitu banyak ilmu yang didapatkan ya. Dan orang tidak ada yang sangka bahwa dengan corona ini banyak mematikan semua usaha-usaha di masyarakat secara umumnya, termasuk mal-mal itu kan sunyi itu, tidak ada yang orang datang di mall, sunyi. Paling orang pakai Grab ya atau pakai Maxim, pakai pakai Gojek dan sebagainya ya. Jadi memang kalian ini yang menemukan kasus di zaman pandemi ini ya harus belajar banyak lagi, karena tidak menutup nanti di suatu waktu kalian akan menemukan lagi penyakit yang lebih membahayakan dari coronavirus ini ya. Karena sampai sekarang ini belum ada obatnya dari COVID-19 ya. Yang ada adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh seseorangnya, termasuk melalui dengan vaksin. Tapi itu pun vaksin juga ini masih sementara diuji coba terus deh. Ada yang cocok, ada yang keamanannya, efektivitasnya 85%, 80%. Jadi memang ini kembali kepada diri masing-masing bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri ya. Dengan mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang yang sehat, mungkin tidak berlebihan, makanan fast food cepat saji ya, makan makanan goreng-gorengan dan sebagainya ya, makanan yang berlebihan. Pokoknya mengajarkan kita untuk hidup pola hidup sehat dan istirahat yang cukup ya, tidak begadang lagi sama teman-temannya di luar kumpul-kumpul ya, termasuk intinya itu juga ya, bagaimana kita menilai diri kita sendiri ini untuk bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Saya pikir cukup ini, tambah oleng kapal ini kapten. Bercanda ya. Oke, bagaimana Dek Rika mau bertanya? Rika Amalia. Tapi tidak jadi dok. Udah jadi. Ya Palena, jadi semoga sehat-sehat ke semua ya, jaga diri kita. Nanti PowerPoint-nya saya kirim ke Yasir ya. Siapa tadi? Yasir Dik? Siapa? Tapi ya dok, Yasir. Oh, itu Yasir Sabili. Halo? Sabili ini deh, karena saya kapal ini. Ya, oke lah. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Sukses semua.
sudah dilangsungkan akan ada apa pembelajaran tatap muka ya PTM atau kuliahnya sudah secara offline ya tidak pakai daring. Masih berita ya karena kita tidak tahu keinginan dari pemerintah daerahnya Pemda atau Pemkot karena bisa saja aturannya berubah tiba-tiba ya. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus gelombang ketiga atau gelombang keempat atau gelombang-gelombang lain terkasus-kasus COVID ya. Mudah-mudahan saya lihat kasusnya di Kota Makassar sudah melandai ya, sudah menurun dan mudah-mudahan itu berimbas juga kepada semua apa instansi-instansi ya atau fasilitas apa semua yang terkait lah dengan termasuk perkuliahannya pihak rektorat mengizinkan akan apa pergerakan tangannya, kakinya ya, atau dan sebagainya. Maksud saya ini lihat makan. Oke, saya pikir cukup. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat ke semua deh ya, jaga protokol, prokes. Semoga semua jadi dokter yang sekali lagi terima kasih. Wabillahi Halo? Ya sudah, selesai, Mi, deh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama deh. Oke, saya izin lift, Mina. Tapi Dok. Terima kasih, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.